Oke, masih tersambung? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, good. Terima kasih bagi para mahasiswa yang masih on cam. Izinkan saya untuk share screen dari RPS di mata kuliah penjamin kualitas software. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi di semester 7 ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS, dan deskripsi mata kuliah ini adalah untuk membahas latar belakang, teori-teori, prinsip, dan kajian studi kasus untuk pengujian dan penjaminan mutu kualitas software, termasuk pokok bahasan di dalamnya adalah kehandalan dan perangkat lunak, terus model kematangan proses, dan berbagai tipe pengujian seperti unit, aliran kendali, aliran data, domainnya, sistemnya, fungsionalnya, dan penerimaannya. Nah, mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ini nggak usah dicatat, nanti saya share kepada para mahasiswa. Terus unsur capaian pembelajarannya adalah memahami keunikan jaminan kualitas perangkat lunak, terus juga memahami keandalan serta mutu perangkat lunak, memahami model kematangan proses, memahami model-model pengujian perangkat lunak atau software. Oke, nah untuk komponen penilaian itu yang pertama ada kehadiran. Seluruhnya itu ada 4 komponen. Yang pertama kehadiran, yang selanjutnya ada tugas. Sebentar, ini saya hapus. Jadi ketika ganti layar dia tidak otomatis kehapus. Berarti nempelnya di screen. Oke, jadi terus ada tugas. Nah, tugas ini 60% untuk kriteria penilaiannya. Terus UTS dan UAS ini sama-sama 15%. Terus untuk kriteria penilaian ada dari D sampai A. Saya bacakan yang A aja. A itu poin untuk mahasiswa yang superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan baik, memahami materi dengan baik, bahkan tertantang untuk memahami lebih jauh, terus memiliki tingkat proaktif dan kreativitas tinggi dalam mencari informasi yang terkait dengan materi yang disampaikan, dan juga mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi sempurna, bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat ataupun industri, dan mampu mengusulkan konsep solusinya. Nah, referensi ini dari buku Software Quality Assurance from Theory to Implementasi dari Daniel Galin 2004. Ini siapa yang mau coret-coret juga? Maaf, Pak, tadi pas lagi nge-zoom malah kebuka pen, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Kirain pengen ikutan coret-coret, nggak jadi masalah. Saya mau Ya, nge-zoom kebuka pennya, Pak. oke, nggak apa-apa. Maaf, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, ini merupakan bahasan-bahasan yang nanti akan kita bahas. Nah, jadi di pertemuan pertama ini, kita yang ini nih, perkenalan, RPS, terus kontrak perkuliahan, terus juga nanti kita ada sesi foto bersama sebagai bukti kehadiran. Jadi minggu depan kita ngebahas chapter 1 dan 2 dari buku ini, yaitu The Software Quality Challenge dan What is Software Quality. Apa itu kualitas software? Dan juga pokoknya ini selama 1 semester ini kita akan bahas full tentang buku ini sampai chapter 26. Gitu.
Ini RPS-nya. Nanti saya share kok ke kalian, jadi kalian bisa baca lagi. Nah, itu RPS. Nah, terus, dari RPS sebelum saya lanjut ke komponen penilaian, ada pertanyaan? Atau dilanjut? Lanjut, Pak. Halo? Masih tergabung? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, PPT saya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, good. Nah, ini penjaminan kualitas software. Nah, ini bukunya nih, yang di sebelah kanan. Software Quality Insurance from Theory to Implementation. Daniel Galin, 2004. Saya next. Rincian komponen penilaian penjamin kualitas software. Nah, untuk kalian bisa dapat nilai A ataupun dapat nilai buruk, di awal ini saya buka secara fair-fairan. Nah, jadi kita terbagi dalam 16 pertemuan. Nah, untuk 16 pertemuan ini saya ambil itu yang pertama dari absen melalui bukti foto pada Zoom ketika daring. Nanti ketika di akhir perkuliahan ini saya akan membuka sesi untuk kita foto bersama sebagai bukti fisik kita telah melakukan Zoom. Jadi pada saat kalian misalnya, Pak, saya pertemuan 1 hadir kok. Tapi ketika di foto kalian tidak ada, tentu itu menjadi bukti penguat saya bahwa kamu memang tidak hadir. Gitu. Nah, terus yang kedua mungkin dari absen melalui kampus pada kolom diskusi di tiap pertemuannya. Nah, tapi untuk absen di kampus ini saya tidak menerima jikalau hanya tulisan hadir. Jadi saya mau ada deskripsi dari pembahasan yang kita bahas pada pertemuan itu. Jadi ketika kalian tadi Zoom, kalian tulis kesimpulan atau penjelasan atau rangkuman dari apa yang kita bahas di pertemuan tersebut. Sebagai bukti pemahaman kalian di pertemuan itu. Oke, ada pertanyaan atau masih bisa dilanjut? Lanjut, Pak. Oke, good. Lanjut, Pak. Nah, yang kedua merupakan tugas. Nah, ini yang paling tinggi, 60%. Yang pertama itu presentasi kelompok atau materi. Nah, ini nanti saya bagi kelompoknya. Saya bagi kelompoknya, kenapa saya yang bagi? Karena kalau misalnya kalian bagi, sebenarnya lebih bagus. Karena lebih tahu, lebih sepaham dengan teman-teman yang satu geng. Tapi biasanya lama untuk mendapatkan respon balik. Nah, makanya di sini nanti saya yang bagi. Nah, tugas dari kelompok tersebut adalah membahas tiap chapter yang diberikan. Contohnya, kelompok 1 membahas tentang chapter 1, nah terus kelompok 2 membahas tentang chapter 2. Jadi tiap pertemuannya kan satu pertemuan, di pertemuan 2 kita membahas 2 chapter, chapter 1 dan 2. Nanti akan ada 2 kelompok biar lebih ringan. Jadi kelompok 1 itu dapatnya 1 chapter, saya nggak mau kalau misalnya satu kelompok itu membahas 2 chapter, takutnya terlalu berat. Nah, tugasnya ada 2. Yang pertama di kelompok tersebut menerjemahkan, karena ini bukunya bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terjemahannya jangan langsung ditranslate dari Google Translate, di copy kopas. Kalau bisa, setelah di copy kopas, dibaca lagi, diubah ke kalimat yang kalian paham. Gitu. Nah, terus setelah udah paham, kalian buat PowerPoint-nya untuk dipresentasikan di pertemuan 2 tersebut. Nah, untuk tugas ini nilainya 15%. Ada pertanyaan? Lanjut? Mau tanya, Pak? Ya. Jadi, seumpama sekarang pertemuan 1 membahas chapter 1 dan 2, berarti kelompok 1 dan 2 mempresentasikannya di pertemuan berikutnya gitu, Pak? Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Tadi dulu ulang lagi. Maksudnya sekarang pertemuan 1. Iya, maksudnya gini, itu kan ada presentasi pembahasan mengenai chapter 1 dan 2. Nah, kemudian kelompok 1 dan kelompok 2
mempresentasikan hasil dari kesimpulan chapter 1 dan 2. Bukan. Bukan, Pak. Jadi Gimana, Pak? kelompok 1 dan 2 yang sudah saya tunjuk ini besok atau nanti malam, itu langsung membuka dari buku ini, terus dibaca chapter 1, misalnya Fikri Hambali sebagai kelompok 1 ke bagian chapter 1, mentranslate pada chapter 1 tersebut, lalu buat PowerPoint-nya untuk dipresentasikan di pertemuan 2. Oh, iya, iya, Pak. Oke, Oke, Pak. Makasih, Pak. ya sama-sama. Nah, untuk Word dan PowerPoint-nya itu saya minta di H-3 dari pertemuan. Jadi hari Kamis atau Jumat, paling lambat Jumat sudah masuk ke saya sebagai koreksi dan evaluasi saya untuk ditampilkan di pertemuan tersebut. Jadi akan saya bimbing kalau misalnya ada tambahan atau ada kekurangan. Gitu. Pak, kenapa harus presentasi? Balik lagi ke mental. Jadi saya mau kita secara bersama-sama belajar untuk memberikan pemahaman yang kita punya kepada orang lain. Nah, hal itu tersebut harus dilatih. Mumpung kita secara gratis mempunyai sarana prasarana untuk belajar. Sebenarnya nggak gratis sih. Maksudnya secara ada kesempatan kita kuliah, kita maksimalkan. Gitu. Oke, untuk presentasi kelompok seperti itu. Saya lanjut ke presentasi individu atau project. Nah, presentasi atau individu atau project ini merupakan presentasi pribadi. Jadi kalian kan udah pernah KKP ataupun belum, ataupun udah pernah mengikuti mata kuliah pemrograman, itu sudah pernah membuat suatu program, entah itu dulu Visual Basic atau Visual Studio, ataukah yang berbasis web, boleh kalian angkat program yang pernah kalian buat ataupun yang sekarang kalian buat baru untuk mata kuliah ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah siap, itu akan saya buka sesinya dari pertemuan 2 besok sampai pertemuan 15. Jadi siapa cepat dia bisa presentasi sesuai dengan kalian konfirmasi ke saya. Misalnya Fikri Hambali, Pak, saya sudah bisa untuk presentasi untuk project. Nah, ini nanti Fikri Hambali akan saya berikan waktu di pertemuan 2. Gitu. Nah, dari sini nanti kalau misalnya sudah presentasi, misalnya Fikri Hambali berhasil presentasi di pertemuan 2, ya udah di pertemuan selanjutnya dia tidak usah memikirkan lagi untuk presentasi individu, dia sudah dapat nilai untuk 20% itu. Gitu. Jadi jangan sampai terlena karena ini diberikan waktu sampai 1 semester gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait nilai poin tertinggi ini? Masih aman? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Catur. Untuk yang project ini yang dipresentasikan bagian apanya ya, Pak ya? Oke, jadi proyek ini terbagi 2. Yang pertama, kamu harus ngasih laporan berupa Word, yaitu bab 1, 2, 3-nya. Kamu kenapa buat ini, terus bab 2-nya sampai ke bab 3-nya saya diberikan ke saya secara singkat aja sebagai definisi dari program yang kamu buat. Nanti pada saat itu juga kamu buat PPT-nya sebagai untuk mengenalkan tujuan dari program yang kamu buat. Nah, nanti programnya juga disimulasikan di ketika presentasi. Jadi rundown di pertemuan 2 tuh kita yang pertama presentasi kelompok, yang kedua nanti presentasi individu bagi yang sudah siap. Gitu. Yang penting di H-3 selalu ada yang konfirmasi siapa yang mau maju untuk presentasi individu. Melalui WA pribadi boleh, di grup juga boleh. Jadi ingat jangan menunggu di akhir, takutnya nanti nggak keburu. Lebih cepat, lebih baik. Jadi ngerasa enteng ketika sudah selesai untuk presentasi individu ini. Ya, baik. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi?
Oke, kalau nggak ada saya lanjutin ke analisis program yang sedang dipresentasikan. Nah, ini merupakan suatu tujuan dari mata kuliah ini. Kalau di mata kuliah pemrograman kan kalian cuma presentasi program, terus juga dievaluasi oleh dosen, sudah selesai. Nah, tapi di mata kuliah ini, saya mengajak ke tingkatan selanjutnya itu mahasiswa atau audiens teman yang lain juga bisa menganalisis dari program yang sedang dipresentasikan. Misalnya, catur presentasi ini di pertemuan 2 tentang programnya, bla 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 bla. Nah, terus ketika sudah selesai, ada mahasiswa yang ingin memberikan analisis, contohnya Ayu. Jadi Ayu minta izin untuk menganalisis program, yaitu ada kekurangan di bagian misalnya harusnya program tersebut ditambahkan akun untuk masuk ke program tersebut. Karena apa? Kalau misalnya tidak ada user dan password untuk masuk, maka banyak orang lain yang bisa masuk dengan bebas. Nah, kalau misalnya masuk dengan bebas itu takutnya dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sistem gitu. Atau menganalisis bug yang ada, coba tekan tombol itu pasti nggak jalan. Nah, itu kan nggak jalan. Nah, itu merupakan analisis program dari orang yang paham gitu. Nah, ini merupakan poin untuk audiens pendengar. Nah, kalau yang presentasi individu, itu yang presentasi usahakan programnya nggak ada yang bisa menganalisis kekurangan. Jadi bikin sesempurna mungkin, kalau nggak ada yang analisis berarti bagus. Nah, tapi kalau misalnya ada teman yang analisis juga bagus, berarti poin tambahan untuk yang analisis tanpa mengurangi seseorang yang presentasi gitu. Paham dari yang analisis program ini poinnya? Ada pertanyaan? Belum ada mungkin, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan untuk yang terakhir, keaktifan mahasiswa. Di sini ada bertanya 5%, ada bantu menjawab 10%. Nah, yang dimaksud dengan bertanya ini ketika misalnya Fikri sudah selesai presentasi, lalu Silvi bertanya tentang teknis atau bertanya tentang apa yang sekelas levelnya bertanya, itu dapat poin 5%. Tapi lebih tinggi lagi poin yang bantu menjawab ketika misalnya Silvi bertanya terus Fikri jawabannya kurang memuaskan atau misalnya kurang pas, lalu ada yang bantu menjawab misalnya dijawab oleh Ayu. Nah, dan jawaban Ayu betul, itu merupakan poin tambahan 10% bagi yang bantu menjawab. Gitu. Makanya saya harap dalam satu semester ini kalian bisa mengumpulkan poin-poin dari semua ini. Dari yang 15%, 20%, 10%, 5%, dan 10%, yang totalnya 60% gitu. Nah, dari rubrik tugas ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Tidak, Paham, Pak. Pak. Kalau saya- Insyaallah. Paham, Oke. Pak. Alhamdulillah, good. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sudah tidak asing, yaitu UAS dan UTS. Ini akan kita lakukan di pertemuan 8 dan 16. Ini poinnya 15%. Jadi ini mah nggak usah terlalu dijelaskan, juga udah paham. Pasti akan ada tes dan UAS yang dilakukan dengan ujian secara daring di e-kampus. Gitu. Nah, jadi totalnya 100%, keadilan 10%, tugas 60%, UTS 15%, UAS 15%, dan totalnya 100%. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau jelas? Maaf, Pak. Untuk UAS dan UTS ada susulannya atau enggak? Ada. Jadi susulannya ada karena memang mungkin belum bayaran. Nah, tapi yang saya minta satu yaitu konfirmasi. Misalnya Safira, Pak,
saya belum bisa UTS karena saya belum melengkapi administrasi. Saya izin untuk konfirmasi, insya Allah mengikuti ujian susulan. Gitu. Oke, berarti nama Safira masuk terhadap mahasiswa yang ujian susulan gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, oke. Karena masih ada pertanyaan nggak? Saya mau buka file rekap teknis penilaian. Maaf Pak, izin Ya. bertanya. Untuk Silakan. kelompok itu dibagi gimana ya Pak? Berapa orang gitu? Terus begitu Pak? Oke. Silpi ya? Iya Pak. Oke. Untuk kelompok nanti saya bagi minimal mungkin 3 ya, biar lebih kuat dalam mentranslate dan membuat PowerPoint. Itu nanti sesuai dengan jumlahnya, nanti saya lihat, saya bagi dalam beberapa chapter, dan itu nanti yang pasti mah nggak 1 orang namanya kelompok. Nanti saya informasikan lebih lanjut terkait nama-nama daftar nama kelompoknya, serta pembagian per chapternya. Kenapa saya yang bagi? Karena kalau yang saya bagi itu adil dan lebih cepat. Karena saya sudah pengalaman kalau yang lain yang bagi, itu lama. Respon ke sayanya lama. Saya tanya ketua kelas, sudah ada nggak kelompoknya? Belum Pak, masih di data. Nah, saya ketika proses tersebut saya rasa kurang ideal. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih Oke. Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya akan memberikan contoh untuk teknis penilaian. Yang lain masih bergabung? Masih Pak. Masih, Pak. Sip, Pak. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Saya simulasikan di sini contohnya Ayu, Silvi, Fikri. Nah, di sini saya akan selalu memberikan poin 1 di tiap kehadiran. Misalnya hari ini Fikri nggak hadir. Nah, misalnya Fikri hadir cuma di pertemuan pertama. Di pertemuan selanjutnya dia jarang-jarang masuk sampai di pertemuan UAS. Maka total kehadiran cuma 1, berarti nilai untuk kehadiran dia 0,63. Terus Silvi masuknya misalnya jarang-jarang, tapi kalau Ayu masuknya hampir setiap hari. Nah, jadi untuk nilai maksimal dari total kehadiran misalnya 16 kali dia ikut terus, maka nilai kehadirannya maksimal yaitu 10. Terus bagi yang hadir cuma 11 kali nilainya 68. Bagi yang hadir cuma 1 kali nilainya cuma 0,3 untuk kehadiran. Nah, untuk tugas ini ada materi, misalnya pada saat presentasi Ayu bagus, Silvi kurang, terus untuk Fikri mungkin tidak presentasi, tapi untuk pada saat presentasi project Ayu 50, Fikri 100, terus untuk analisis, nah terus untuk bertanya, dia sering bertanya, terus untuk membantu menjawab, dan terus untuk UTS dan UAS misalnya sama-sama 100. Oke, di sini bisa kita lihat. Misalnya yang kehadirannya full, tapi proyeknya cuma setengah, ataupun tapi analisisnya bagus, terus dia juga bertanyanya kurang, terus membantu menjawabnya bagus, UTS-nya dan UAS-nya sudah 100, tapi mungkin nilainya masih kurang maksimal. Jadi nanti secara fair, tidak ada yang tidak adil, jadi semuanya bisa melihat apakah dapat nilai bagus ataupun
nilainya akan jelek dari parameter yang Excel ini yang akan selalu saya update setiap minggunya dan akan saya tampilkan di grup WA sebagai motivasi untuk mengejar ketertinggalan ataupun melihat pencapaian dari pembelajaran di penjamin kualitas software. Baik, dari Excel ini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, good. Nah, mungkin itu yang saya jelaskan untuk pertemuan satu ini. Untuk RPS dan PowerPoint tadi, ataupun untuk buku, terus juga kelompok, nanti akan saya susul di grup WA. Gitu. Sebelum selesai, ada pertanyaan? Cukup kalau dari saya, Pak. Mohon izin Oke. bertanya, Pak. Ya, silakan Tuti. Berarti untuk bukunya wajib punya ya, Pak? Bukunya wajib punya. Tenang, nanti saya share di grup WA, nanti bisa Tuti download dan bisa Tuti pelajari. Formatnya PDF kok. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Dari saya cukup, Pak. Baik, kalau misalnya cukup, kita akhiri perkuliahan pertama ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke rundown terakhir, yaitu sesi foto bersama sebagai bukti fisik kita telah melakukan Zoom pada pertemuan satu ini. Silakan semuanya on cam dengan memperlihatkan wajah untuk saya ambil gambar sebagai bukti kalau misalnya nanti dalam prosesnya kalian saya anggap tidak hadir. Riazanti Pratiwi baru masuk ya? Iya Pak, maaf. Oke, no problem. Ya oke, saya ambil gambar ada 2 slide. Jadi tolong pertahankan wajahnya. Saya ambil gambar untuk slide pertama. Tapi tolong Randy Widagdo sama Deliani Putri untuk on cam. Oke, saya ambil gambar 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk slide pertama sudah. Sekarang slide kedua. Izin pertahankan bagi yang di slide 2. Saya ambil gambar 1, 2, 3. Oke. Selesai. Sepertinya banyak yang baru masuk ya. Anwar Fauzi. Baru masuk juga ya. Ya oke. Masih saya maklumi untuk pertemuan pertama ini. Saya harap pertemuan depan tidak terjadi hal yang seperti ini. Kalau misalnya kalian ada sesuatu, saya lebih menghargai orang-orang yang izin dibanding tanpa kabar. Gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung pada pertemuan 1, bagi yang on cam dari awal, saya ucapkan terima kasih, saya hargai usahanya. Dan juga mohon maaf kalau misalnya dalam segi proses ada salah dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, izin live ya. Ya, Pak.